Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali kembali berjumpa dalam doa pagi kita, dalam teduh. Sungguh bersyukur kita bisa bersama-sama setiap pagi datang kepada Tuhan, mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita datang mendekat kepada Tuhan, menjumpai Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi setiap kita, karena ada kasih-Nya yang dicurahkan, dilimpahkan bagi setiap kita. Mari pagi ke hari ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan membawa setiap pujian kami, sembah kami, syukur kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Berkenanlah ya Tuhan menerima setiap persembahan kami, setiap pujian yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Penjagaanmu sempurna, pertolonganmu tepat pada waktunya. Ku tak bimbang sebab Engkau peliharaku. Ku tak takut sebab Engkau menjagaku. Ku takkan susah sebab Engkau penghiburku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tak berkesudahan, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik, sungguh amat baik, tak berkesudahan kasih-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Kaulah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kaulah yang sungguh setia dalam hidup kami. Bahkan meskipun seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia, menanti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah dalam hidup setiap kami, bekerja lawat setiap kami, sehingga kehidupan kami diubahkan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tanpa terasa minggu ini kita sudah hampir tiba di hari Natal ya saudara ya. Kita ada di minggu-minggu menjelang Natal. Oleh sebab itu sepanjang minggu ini saya akan bicara, akan menyampaikan pesan Natal bagi setiap kita saudara. Saya percaya pesan Natal ini akan sungguh menjadi berkat dan mengubahkan kehidupan setiap kita ya saudara. Hari ini saya akan bicara mengenai ruang bagi Tuhan di tengah ketakutan. Ya sekali lagi saudara, ruang bagi Tuhan di tengah ketakutan. Hari ini dan besok saya akan bicara tentang ini saudara. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah hal yang sangat menarik saudara. Bahwa seringkali ketika kita bicara tentang Natal ya saudara, yang identik di pikiran kita, yang langsung muncul di pikiran kita tuh biasanya sukacita Natal, pohon terang gitu ya saudara ya. Pokoknya sesuatu yang sangat bersukacita. Tapi ini saya mau ajak kita melihat sebuah kisah saudara, bahwa sebetulnya sebelum bicara tentang sukacita ada sebuah kisah tentang ketakutan saudara. Nah kisah apakah ini? Saya percaya tentu kita pasti sering mendengarkan saudara, tapi saya mau ajak kita baca bersama dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 21. Saya akan bacakan saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, tentu kita sering dengar ayat ini, sering dengar kisah ini ya, bahwa saat itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria ini sudah mengandung. Kalau kita bayangkan saudara, ya apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf, tentu rasanya pasti takut, ya enggak saudara? Tentu rasanya pasti kebingungan, ya maka itu tadi saya sampaikan bahwa sebelum bicara tentang sukacita, ada sebuah kisah di mana dua tokoh ini, Maria dan Yusuf, tentu mengalami ketakutan saudara. Pasti Yusuf takut akan penghakiman dari orang-orang di sekitar mereka. Yusuf takut dengan ketidakpastian apa yang harus dia alami. Maka itu dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, Yusuf berencana menceraikannya diam-diam. Sehingga pesan Natal pertama sesungguhnya bukan Merry Christmas ya saudara, bukan Selamat Hari Natal. Tapi pesan Natal pertama adalah apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, yaitu jangan takut. Hari ini saya mau bicara bahwa di tengah ketakutan, di tengah rasa takut yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami saudara, ada ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk menjumpai kita, dan untuk menghampiri setiap kita. Mungkin di hari-hari menjelang Natal ini, bahkan hari-hari menjelang kita mengakhiri tahun ini ya saudara,
Mungkin ada banyak di antara kita yang secara diam-diam ternyata menghadapi sebuah ketakutan. Mungkin tentang keuangan, mungkin tentang tekanan dalam keluargamu, mungkin tentang kesendirian, mungkin tentang banyak hal yang lainnya. Tapi ketika kita baca kisah tadi ya saudara, sungguhnya Natal bicara bahwa kelahiran Yesus tidak secara instan menghilangkan ketakutan dalam hidup kita. Tapi justru dia menghampiri kita, dia menjumpai kita, bahkan di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah rasa takut yang kita alami. Natal dimulai ketika Tuhan menjumpai kita, bahkan bekerja di tengah ketakutan kita. Seringkali rasa takut yang kita rasakan, saudara, seringkali tantangan yang kita rasakan, seringkali ketika kita ada di sebuah situasi di mana kita kayaknya nggak bisa lihat masa depan ya saudara. Seringkali keadaan-keadaan itu justru adalah sebuah jalan masuk bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Hari ini saya mau bicara bahwa rasa takut tidak dapat menghalangi rencana Tuhan bagi setiap kita yang mau tetap taat dan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kisah tadi ya saudara, ketakutan yang Yusuf alami itu bisa saja membuat dia mundur loh, membuat dia tidak mau taat kepada pesan Tuhan bagi dia. Tapi ternyata Yusuf memilih untuk taat. Dan Tuhan itu tidak memilih orang yang tidak pernah takut saudara. Ya, tapi Tuhan memilih orang yang membiarkan Tuhan bekerja, yang mengizinkan Tuhan bekerja bahkan di tengah rasa takut yang sedang mereka rasakan. Kalau hari ini ada di antara kita sedang merasakan takut, sedang merasakan khawatir, sedang merasa kecemasan, sedang bingung tentang hari esok, mungkin sedang bingung tentang anakmu, tentang keluargamu, tentang tahun depan, mungkin ada target-target yang mungkin saudara belum bisa penuhi. Hari ini izinkan Tuhan menghampiri setiap kita dan bekerja dalam hidup kita. Maria itu tidak dipilih karena ia gak pernah takut saudara, tapi karena dia membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja di tengah ketakutannya. Saya bayangkan Maria itu harusnya takut ya saudara ya dengan situasi yang dia alami saat itu. Tapi dia memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja sehingga Maria dapat berkata begini saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memilih untuk memberikan ruang bagi Tuhan, mengizinkan Tuhan menjumpai, menghampiri dia, bahkan bekerja di tengah rasa takutnya. Rasa takut tidak pernah jadi akhir cerita, saudara. Bagi setiap kita yang mau terus berjuang ya, bagi setiap kita yang mau terus taat, terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang paling berani, tapi dia mencari hati yang bersedia memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Ketika kita memilih untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sekalipun mungkin dengan tangan yang gemetar, dengan kaki yang gemetar, dengan kebingungan saudara mungkin, tapi rencana Tuhan tetap akan terjadi bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap kita yang berserah kepada Tuhan, bagi setiap kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mari hari ini kalau engkau sedang ada di tengah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, di tengah rasa takutku, bekerjalah di dalam hidupku. Rasa takut mungkin mengetuk pintu hidup kita ya saudara. Tapi rasa takut tidak akan dapat memegang kendali atas hidupmu selama engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tetap bekerja. Mari serahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan berikan ruang buat Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah setiap situasi yang kita alami, dan saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Besok kita masih akan bicara tentang ruang bagi Tuhan di tengah ketakutan. Saya berdoa pesan Natal ini jadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi rema bagi setiap kita untuk kita terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya
Apapun yang menjadi situasi kami, hari-hari ini kami memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang, yang kami lihat sebagai rintangan, sebagai tantangan di depan kami memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami memilih untuk membuka ruang, memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk menghampiri, untuk menjumpai kami di tengah setiap ketakutan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu, bagi setiap mereka yang sedang ada dalam musim-musim kehidupan yang mungkin tidak mereka inginkan, ada dalam musim-musim sulit, ada di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan Tuhan, di tengah-tengah kekhawatiran, kebimbangan Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Tuhan yang besar itu menolong setiap mereka, biar kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka Tuhan, mengangkat mereka Tuhan, menolong, menopang mereka Tuhan. Dan kami percaya dalam kehidupan kami Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar pesan hari ini Tuhan untuk jangan takut itu sungguh terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga setiap kami boleh dengan tegak kami berdiri menghadapi setiap tantangan yang ada, setiap rintangan yang ada. Bukan karena kami kuat, tapi karena kami tahu Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kami, dan Tuhan yang besar itu ada di pihak kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami keluar menjadi umat-Mu yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa pagi hari untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan mereka Tuhan, yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Mau berdoa biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap umat-Mu yang sungguh mengandalkan, berharap kepada Tuhan. Mau berdoa biar mujizat-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mau berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan mereka, dengan keluarga mereka Tuhan, dengan orang tua mereka, dengan anak, dengan suami, dengan istri Tuhan, bukan dengan keluarga besar mereka Tuhan. Mau berdoa biar kasih-Mu dicurahkan mengalir bagi setiap keluarga yang ada Tuhan. Biar setiap hubungan yang hampir rusak, bahkan hubungan yang sudah hancur sekalipun, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong, memulihkan Tuhan. Bahkan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, dengan keadaan keuangan mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan karir mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi kehidupan setiap mereka Tuhan. Berikan hikmat. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kami ubah Tuhan, ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang kami pernah lakukan Tuhan di masa lalu, tapi biar hari ini kami mau datang dengan komitmen yang baru Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan, dan biar kami boleh melihat belas kasihan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Ucap syukur Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami awali hari ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau senantiasa mengasihi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, untuk saudara yang punya permohonan doa, saudara dapat tuliskan dan kirimkan di DM Instagram saya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Jangan lupa saudara kirimkan sukacita bagi saya untuk dapat terus berbagi, menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kita setiap hari. Dan saya berdoa kiranya kasih sukacita, kekuatan yang baru dari Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh keyakinan bahwa Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kita dan ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ku percaya janji-Mu